Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesehatan Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehat, bahagia, dan selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan berjumpa dengan berbagai macam kesaksian para murtadin yang dahsyat luar biasa. Dan tentunya itu sangat membekas buat kita yang sudah di dalam Tuhan. Betapa kesaksian-kesaksian ini sungguh sangat mengharukan, bahkan mengejutkan, ya, terutama ketika kita mendengarkan kesaksian daripada Nita Gunawan, seorang artis yang luar biasa, di usia remaja sudah bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bahkan dia sendirian di rumahnya sebagai seorang Kristen. Umur 13 tahun dia diusir oleh keluarganya atau ayahnya. Luar biasa sekali. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita sajikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Di mana saya ketemu Tuhan Yesus, saya bilang saya ketemu di penjara. Dia sangka saya Kristen. Waktu itu saya dengan berjalannya waktu, mungkin akhirnya saya berpikir, ini saya gini terus mau ngapain ya? Saya Islam, saya nggak sholat, saya nggak bisa baca Al-Quran, saya nggak pernah ibadah secara Islam. Tapi saya pengen loh datang ke Tuhan tuh yang memang saya ngerti bahasanya, saya ngerti apa yang saya omongin, dan saya ngerti apa yang saya omongin ke Tuhan gitu loh. Akhirnya saya coba-coba lah datang ke ibadah Kristen. Dan waktu itu kan memang ada orang-orang yang penginjilan ke penjara ya. Saya ikut, itu saya baru pertama kali ikut, itu bener-bener, aduh saya tuh kayak, saya semuanya tuh kayak dikeluarin dari diri saya gitu loh. Baru nyanyi lagu aja tuh udah nangisnya sejadi-jadinya. Jadi tuh saya nunggu-nunggu nih kapan ibadah Kristen lagi gitu kan. Dan saya karena merasa kayak ringan gitu loh. Ketika saya mengikuti habis ibadah itu, kayak saya mengalami sesuatu yang kedamaian, ya kan. Terus sukacita dan ringan aja. Disitulah saya ketemu Tuhan Yesus. Jadi kalau saya ditanya di mana saya ketemu Tuhan Yesus, saya bilang saya ketemu di penjara. Dan saya tidak malu untuk mengakui saya ketemu di penjara. Karena orang yang kena narkoba itu cuma dua. Kalau nggak gila, kalau saya sampai bisa ditangkap Tuhan, kalau saya sampai bisa ketemu Tuhan di penjara, itu anugerah. Ya, amin. Amin. Makanya Mbak bertobatlah mengikuti Yesus. Masya Allah, tabarakallah. Ini tidak salah nih yang komentar seperti ini. Alhamdulillah aku sudah bertaubat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengar baik-baik. Puncak dari mengikuti Yesus yaitu menyembah apa yang disembah oleh Yesus, beribadah apa yang diibadahi oleh Yesus. Artinya puncak dari segala puncak tertinggi mencintai Yesus yaitu menyembah, beribadah apa yang disembah oleh Yesus, ibunya, serta murid-muridnya. Nampak-nampaknya orang sahabat orang mana ya? Cilacap, Cilacap. Pantesan ngomongnya kayak tetangga saya. Ya, saya ucapkan selamat ya. Selamat karena Anda sudah meninggalkan kesesatan. Selamat Anda sudah mendapatkan jalan kebenaran dan hidup seperti itu. Sekarang saya sama suami sama anak saya semua jadi pengikut Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Satu orang yang selamat, tadinya awalnya saya saja, tapi sekarang adik saya 2 orang, dengan adik saya sudah menikah juga suaminya ikut. Terus kakak saya juga ikut juga, anak saya semuanya banyak yang ikut Kristen. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke lah ya, semoga seperti itu teman-teman. Kita mulai dari satu dulu ya, 1 orang, maka nanti akan bertambah seperti itu. Makanya teman-teman bagikan sebanyak-banyaknya siaran Edis TV ini supaya ditonton oleh para ustadz-ustadz itu biar mereka bertaubat ya. Kami mau konfirmasi dulu. Coba ditutup itu. Nanti umat-umat Muhammad paling nggak bisa ngelihat. Iya. Oke. Karena nanti dikatakan haram membangkitkan syahwat. Ini kan untuk aurat. Coba kami mau tes dulu nih, Kak Siska. Coba kalau memang seorang muslim lahir muslim. Lahir muslim. Coba.
lahir Muslim. Coba kami mau tahu nih, coba bacaan-bacaan sholat. Karena itu tesnya orang Muslim. Silakan. Al-Fatihah. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Muslim. Berarti orang tua itu udah Islam. Islam. Orang tua dua-duanya Islam. Islam, Bang. Oke, berarti lahir secara Islam. Sekarang pun masih Islam. Masih. Oke, silakan. Apa gerangan Anda naik ke situ? Silakan. Apa temanya? Muhammad contoh manusia berdosa. Mm-mm. Yesus contoh manusia tanpa dosa. Ya emang benar, Abang. Nah, pertanyaannya, kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad? Karena dari kecil aku Islam. Nah, jadi begini, kebiasaan yang salah itu harus diganti, betul? Betul. Iya, coba. Kalau memang Siska sudah mengakui bahwa Muhammad itu contoh berdosa, kenapa masih ngikutin Muhammad? Karena kan memang manusia itu nenek moyang kita aja udah berdosa. Iya, makanya inilah yang diajarkan di dalam kekristenan. Supaya kita jangan ikut nenek moyang kita yang berbuat dosa. Iya. Begitu loh. Kita harus mengikuti suri tauladan. Contoh manusia yang tidak berdosa. Karena Adam yang pertama itu contoh yang salah. Dia itu melaksanakan ketidaktaatan. Adam itu taat atau tidak? Adam taat, istrinya yang tidak taat. Sulit ini teman. Begini, di dalam Bible dan di dalam Al-Quran ada satu kisah yang sama begitu ya. Memang Al-Quran itu adalah kitab yang menjiplak Bible, tapi orang Islam tidak ngaku. Jadi narasinya berbicara begini, bahwa iblis menggoda Adam melalui perantaraan sang perempuan. Ya. Tetapi kemudian Adam makan nggak buah itu? Iya, makan. Iya, artinya dia taat nggak? Enggak. Iya. Ketidaktaatan. Bahkan ada ayatnya di dalam Al-Quran. Janganlah kamu mengikuti nenek moyangmu Adam yang telah tergelincir. Ada nih. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Ada ayatnya nih ya. Ini di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. 27. Nih ya. Supaya jangan kamu tertipu daya oleh nenek moyangmu. Nih, saya balikkan. Tertipu daya seperti nenek moyangmu. Maksudnya seperti bapakmu yaitu Adam nih. Perhatikan ya. Surat Al-A'raf ayat 27 ya. Saya bacakan nih. Hai anak Adam, maksudnya kita-kita, betul? Ya. Janganlah sesekali kamu ditipu oleh setan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ibu bapakmu ini siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Makanya jangan contoh orang-orang terdahulu yaitu Adam dan Hawa. Mereka tidak mengerjakan ketaatan. Mereka memberontak. Mereka tidak patuh, tidak taat. Mereka patuh kepada iblis. Sedangkan Adam yang kedua yaitu Yesus, dia taat sampai mati. Makanya Yesus sebagai sampel, sebagai contoh manusia yang harus kita jadikan suri tauladan. Apakah Muhammad pantas kita jadikan suri tauladan? Tidak, karena dia berbuat dosa. Nah, ini yang saya beritakan kepada umat muslim. Bagaimana? Mengapakah hatimu masih tertutup untuk mengikuti Yesus? Apakah karena Anda bangga dengan dosa? Ini sebenarnya aku lagi belajar, Bang. Iya, memang ini proses. Kan aku kan sering ngeliat Abang. Jadi aku ada banyak belajar gitu kan. Terus
Tapi aku masih ragu. Masih ragu. Ragu-ragu. Karena aku Oke, gini. taunya Berarti yang sudah ada satu niatan ingin meninggalkan Yesus. agama Islam? Yesus itu ada. Ada, puji Tuhan ya. Ada niatan dia. Ya, ada langkah yang baik. Oke, tapi yang membuat ragu apa? Yang membuat aku ragu itu karena yang aku tahu memang Yesus itu ada sebelum manusia ada sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, yang aku tahu kayak gitu. Tapi tetap Yesus itu manusia suci gitu. Yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Siska Situmeang. Di dalam Kristen, orang yang tidak mengakui bahwa Yesus manusia, dia sudah kena paham doketisme. Dia sudah kena paham gnostik. Yesus memang manusia di dalam Bible. Siapa bilang Yesus bukan manusia? Tetapi bukan hanya sekedar manusia biasa. Tiga Injil, Matius, Markus, Lukas, itu berbicara mengenai Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai anak manusia. Bahkan berkali-kali Tuhan Yesus dalam dakwahnya mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia. Hanya satu Injil yang berbicara Yesus dalam aspek keilahiannya. Saya akan menjelaskan posisi Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai Sang Manusia. Ini yang saya bawa kepada Islam. Nanti ketika ilmunya sudah sampai, ketika sudah bisa makan makanan yang keras, baru saya ajarkan Yesus dalam perspektif Injil Yohanes. Dia sebagai Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, saya melihat banyak orang-orang Kristen memberi orang Islam Injil Yohanes. Bayi dikasih makan nasi keras. Ini yang salah. Saya ingin memberitakan kepada orang Muslim apa yang sanggup dikunyahnya, yaitu bubur. Karena mereka masih bayi secara rohani. Mereka belum mampu mengunyah nasi. Makanya saya berikan kepada mereka Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nanti kalau mereka sudah masuk Kristen, baru saya akan berikan Injil Yohanes. Begitu. Makanya saya beritahu kepada Anda, Yesus sebagai anak manusia, Yesus manusia. Nanti kalau pengertian Anda sudah dalam, pengertian Anda sudah benar, saya akan berikan kepada kalian Injil Yohanes, Yesus sebagai Sang Firman. Begitu. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat kalian berontak tidak menerima Tuhan Yesus sebagai sosok suri tauladan yang baik? Kalau aku sendiri aku nggak menolak ya. Kalau tidak menolak, kenapa tidak menerima Tuhan Yesus dan dibaptis? Belum. Nah, Masih ini harus jangan banyak tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda lagi. Mulai sekarang, memintalah dalam hati. Supaya menjadikan dia sebagai junjungan, sebagai sosok yang memerintah di hati Anda. Selama ini sosok yang memerintah di hati Anda siapa? Kan Muhammad. Makanya Anda sedot-sedot air supaya apa? Supaya setan keluar dan terus tangan Anda begini-begini. Itu karena Anda membuat Muhammad memerintah, menjadi raja. Jadi saya ditanya oleh hakimnya, apa yang membuat kamu untuk meninggalkan kepercayaan kamu yang lama, begitu? Saya cerita, ya perjumpaan saya pribadi dengan Kristus itu. Terus dikatakan, ya pokoknya saya mendapat ceceran yang sama lah, di dalam keluarga juga sama begitu. Jadi kata-kata yang tidak sedap. Saya berkata begini, kalau dulu saya jahat, dulu hidup saya tidak benar. Kalau dulu saya melakukan hal-hal yang maksiat, dan kalau sekarang saya bertemu dengan Kristus, saya menjadi orang yang berhenti daripada masalah-masalah dosa saya tadi. Apakah itu perbuatan daripada setan? Jadi yang merubah saya itu karena saya mengalami pengalaman pribadi. Ya, itu saja. Jadi sehingga hakim mengatakan, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Dari agama Muslim, dari dulu saya sekolah juga
ajaran muslim dan saya didoktrin emang dari lahir saya itu muslim. Nah, sekarang saya sudah berada di jalan kebenaran, jalan Yesus Haleluya. Kristus. Karena Tuhan Yesus tuh, dengar kita pelan-pelan, biar paham ya. Firman itu turun ke dunia, menuzul, dia menjadi manusia, bukan menjadi Allah. Jangan yang kalian sangka itu yang disalib itu Allah. Makanya nggak ketemu ya. Karena pemikiran saya juga dulu begitu, masa Allah disalibkan? Kemanusiaannya itu yang disalibkan. Manusia suci yang lahir dari roh Allah. Dengar pelan-pelan lagi. Sejak kapan ada firman metong? Ada nggak kuburan firman? Ada sih, tetangga saya nama Firman ya. Ada kuburannya. Tapi firman Allah ada nggak kuburannya? Nah, yang jadi manusia diturun nih. Firman itu keluar ya. Maaf ya. Nih saya Allah nih posisinya. Nah, firman saya ini keluar. Ini saya mulutnya keluar. Keluar ya. Jadi manusia. Ya, jadi manusia. Ingat itu, bukan jadi Allah. Makanya Yesus bisa makan, bisa minum, bisa ngopi, ya. Bisa dicobai. Bisa ngantuk, bisa lapar, bisa sakit juga. Sakit nggak ada sakit yang benar-benar dikatakan sakit di situ, ya. Sedih, ya bisa sedih juga. Ada rasa takut juga, ada. Kan manusianya. Yesus itu jadi manusia seutuhnya. Sekali lagi, firman itu menjadi manusia, bukan menjadi Allah. Allah ya tetap ada di posisinya. Bapa tetap ada di posisinya. Ngerti nggak? Paham nggak di sini? Makanya jangan terlalu banyak dibenturin palanya. Sulit, saudara-saudara, sulit. Ya sulit. Nah, saya sebenarnya termasuk baru terima Yesus itu tahun lalu. Benar kata Mbak Lucy tadi bahwa memang sebenarnya saya dari Islam. Akhirnya tibalah suatu saat saya ingin mencari suatu kebenaran yang pasti. Artinya tidak ada kata-kata insya Allah ataupun sesuatu apapun. Islam mencari jalan kebenaran, sehingga pada suatu saat saya buka-bukalah Al-Quran dulu. Ternyata saya kaget bahwa banyak di Al-Quran itu yang menceritakan bahwa tentang siapa itu Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu sendiri. Nih, siapakah Isa Al-Masih menurut Al-Quran? Tidak ada di Al-Maidah ayat 45. Namanya Isa Al-Masih, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dari situ saya mulai berpikir, kalau terkemuka di dunia, mungkin pemimpin-pemimpin dunia, tokoh-tokoh dunia, itu termasuk tokoh-tokoh yang terkemuka. Tapi kalau di akhirat, selain Tuhan, ada nggak tokoh terkemuka? Tolong jawab jujur aja, termasuk untuk mungkin viewer-viewer yang masih beragama muslim, kira-kira coba berpikir, adakah kira-kira tokoh terkemuka di akhirat selain Tuhan? Apakah ada dua? Dan jujur begitu saya baca Alkitab, itu saya kaget, karena Alkitab itu semua detail dan jelas. Dari kitab Kejadian hingga Wahyu, itu semua dari Adam, semua Nuh, segala semua turunan ada. Bahkan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tidak ada juga yang tidak ada di Al-Quran. Lo agama apa? Kristen. Orang tua kamu Muslim. Kakak aku Muslim. Semua Muslim. Adik aku Muslim. Kamu Kristen. Yes. Aku dulu tuh sekolah pakai hijab. Oh ya? Sholat 5 waktu. 6 deh. Oh ya? Satunya tahajud. Terus tiba-tiba aku umur ya aktor 13 lah, kurang lebih lah. Pindah. Gimana kalau kamu jadi orang tua aku? Kaget pasti, shock. Gak hanya kaget, aku pernah diusir juga dari rumah. Oh ya? Ya. Kamu diusir dari rumah gara-gara itu? Tapi gak apa-apa, maksudnya gini, keluarga aku dulunya
menentang banget, dan sekarang mereka bisa menerima. Dan kita satu keluarga, kalau misalnya Lebaran, aku pasti pulang, dan the bestnya keluarga aku tuh kita nggak pernah ada ngebedain. Kamu udah pindah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat luar biasa. Inilah tanda-tanda zaman di mana Tuhan melawat umatnya yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati dan akhirnya menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Entah dalam mimpi, penglihatan, entah karena mendapatkan pewahyuan, revelation, karena membaca kitab sucinya yang lama, ataupun karena membaca Alkitab. Ataupun mungkin juga dapat pengajaran dari seseorang, ataupun mungkin membaca buku rohani, atau membaca traktat Kristen, dan itu semua cara Roh Kudus untuk membuat setiap jiwa diselamatkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semua? Apakah masih tetap berdoa, bersyafaat bagi jiwa-jiwa yang terhilang? Saya mengundang Bapak Ibu tetap setia, tetap bersyafaat, dan selalu semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan beserta kita dan selalu memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.